as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Kevin Dix segera dinaturalisasi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Bek kanan berdarah Indonesia-Belanda, Kevin Dix, semakin dekat untuk dinaturalisasi dan memperkuat tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain yang saat ini bermain di FC Copenhagen tersebut telah memasuki tahap akhir dan diharapkan selesai sebelum pertandingan kualifikasi dimulai. Kevin Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda. Memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, Dix dikenal sebagai pemain yang serba bisa di posisi bek kanan. Karirnya dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, di mana ia berhasil menembus tim utama pada tahun 2015. Setelah menjalani karir yang cukup panjang di Eropa, termasuk membela klub-klub seperti Fiorentina dan Empoli di Serie A, serta Aarhus GF di Denmark, Dix kini menjadi pemain andalan di FC Copenhagen, salah satu klub terbesar di Skandinavia. Di musim 2023-2024, Dix tampil impresif dengan mencatatkan 28 penampilan dan memberikan 7 assist untuk FC Copenhagen. Kemampuannya dalam bertahan maupun membantu serangan menjadikannya salah satu bek kanan paling menonjol di Liga Denmark. Pengalaman bertanding di kompetisi Eropa juga memberikan nilai tambah bagi Dix dalam menghadapi lawan-lawan kuat. PSSI telah lama memantau Kevin Dix dan berupaya untuk membawanya ke tim nasional Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Dix adalah pemain yang sangat diharapkan untuk memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas internasional yang kami butuhkan. Dia memiliki pengalaman dan kemampuan yang bisa memberikan dampak besar bagi tim nasional Indonesia, khususnya dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Thohir. Proses naturalisasi Dix berjalan cukup lancar berkat kerjasama yang baik antara PSSI, pemerintah Indonesia, dan Federasi Sepak Bola Belanda. Semua persyaratan administratif telah hampir selesai, dan PSSI optimistis bahwa Dix akan bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Masuknya Kevin Dix dalam skuad Indonesia tentu saja diharapkan dapat menambah kekuatan di lini belakang. Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas dan kreativitas dari posisi bek kanan, serta menjadi pemimpin di lapangan berkat pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Kehadirannya juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi pemain-pemain muda Indonesia yang sedang berkembang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, sangat antusias dengan rencana bergabungnya Dix. Kevin adalah pemain yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim kami. Dia memiliki teknik yang baik, visi bermain yang luas, dan pengalaman internasional yang sangat berharga. Kami sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan tim, kata Tae-yong. Berita tentang naturalisasi Kevin Dix disambut dengan penuh antusiasme oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan dan harapan agar Dix dapat segera bergabung dengan tim nasional terus mengalir di media sosial. Para supporter optimistis bahwa kehadiran Dix akan membuat Indonesia lebih kompetitif dalam menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, media juga memberikan perhatian khusus pada proses naturalisasi Dix. Banyak pengamat sepak bola yang menilai bahwa kehadiran Dix akan memberikan dampak positif bagi tim nasional Indonesia. Mereka melihat Dix sebagai sosok pemain yang bisa memberikan keseimbangan di lini belakang dan membantu meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Meskipun harapan besar disematkan kepada Kevin Dix, tantangan yang dihadapi tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 tidaklah ringan. Tim Garuda harus menghadapi lawan-lawan berat di putaran ketiga, termasuk tim-tim yang memiliki sejarah panjang di kancah sepak bola internasional. Namun, dengan adanya pemain berkualitas seperti Dix, diharapkan Indonesia dapat bersaing dengan lebih baik dan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Kevin Dix membawa angin segar bagi tim nasional Indonesia.
Dengan kemampuannya yang mumpuni dan pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa, Dix diharapkan bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada tahap akhir proses naturalisasi ini, dengan harapan bahwa Dix akan segera mengenakan seragam merah putih dan berjuang bersama tim Garuda untuk mencapai prestasi tertinggi di kancah internasional. You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. PSSI dikabarkan segera incar pemain naturalisasi bintang Bologna Sydney Van Hooijdonk jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menunjukkan ambisinya untuk memperkuat tim nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI tengah mengincar Sydney Van Hooijdonk, bintang Bologna yang memiliki darah Indonesia, untuk dinaturalisasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan suntikan kekuatan bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan pemain sepak bola legenda Belanda Pierre Van Hooijdonk, saat ini bermain untuk Bologna di Serie A Italia. Penyerang berusia 24 tahun ini memiliki performa yang impresif dan dikenal karena kemampuannya dalam mencetak gol. Dengan catatan gol yang mengesankan di liga domestik, Van Hooijdonk dipandang sebagai aset berharga yang dapat memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Ketertarikan PSSI terhadap Sydney Van Hooijdonk bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, naturalisasi pemain dengan darah keturunan Indonesia telah menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat skuad nasional. Pemain seperti Stefano Lillipali, Mark Klok, dan Sandy Walsh telah menunjukkan kontribusi yang signifikan setelah dinaturalisasi. Kehadiran Van Hooijdonk diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk tentu tidak akan mudah dan memerlukan waktu. Selain harus memenuhi persyaratan administratif, Van Hooijdonk juga harus menunjukkan komitmennya untuk membela tim nasional Indonesia. Namun, jika proses ini berhasil, Van Hooijdonk akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim nasional, mengingat kualitas dan pengalaman bermainnya di salah satu liga terbaik top Eropa. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif rencana ini. Menurutnya, kehadiran pemain seperti Sydney Van Hooijdonk akan memberikan dimensi baru dalam strategi permainan tim. Kami membutuhkan pemain dengan kualitas internasional untuk bersaing di level tertinggi. Sydney Van Hooijdonk memiliki semua yang kami butuhkan untuk memperkuat lini serang kami, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Selain dari segi teknis, kehadiran Sydney Van Hooijdonk juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Melihat pemain berdarah Indonesia yang sukses berkarir di Eropa dan kemudian memilih membela tim nasional Indonesia akan menjadi motivasi tersendiri bagi generasi muda. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan perkembangan sepak bola di tanah air. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi tim nasional Indonesia. Dengan persaingan yang ketat di Asia, PSSI dan tim nasional harus mempersiapkan diri dengan baik. Proses naturalisasi pemain seperti Sydney Van Hooijdonk menunjukkan bahwa PSSI serius dalam usahanya untuk membawa tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan proses naturalisasi ini. Para pendukung tim nasional berharap agar Sydney Van Hooijdonk dapat segera resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Jika semua berjalan lancar, tidak diragukan lagi bahwa Van Hooijdonk akan menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan tim nasional menuju panggung sepak bola terbesar di dunia. Dengan ambisi besar dan persiapan matang, PSSI dan tim nasional Indonesia siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga upaya naturalisasi Sydney Van Hooijdonk menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar bagi sepak bola Indonesia.
Mauro Sijustra segera dinaturalisasi, harapan besar timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mauro Sijustra adalah pemain muda berdarah Indonesia yang kini berkarier di Belanda, menjadi salah satu nama yang tengah menjadi perhatian dalam persiapan timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Mauro dikabarkan sudah memasuki tahap akhir setelah pengajuan berkas-berkasnya baru-baru ini, menjadikannya salah satu kandidat kuat yang diharapkan bisa memperkuat lini belakang skuad Garuda. Mauro Sijustra lahir pada 1 Februari 2002, di kota Amsterdam, Belanda. Ia adalah pemain sepak bola profesional yang memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Sumatera Barat. Sejak kecil, Mauro telah menunjukkan minat besar terhadap sepak bola, mengikuti jejak ayahnya yang juga pernah bermain di level amatir di Belanda. Mauro memulai karir sepak bolanya di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu akademi paling prestisius di Eropa. Akademi ini dikenal sebagai produsen talenta-talenta muda terbaik, yang kemudian mengisi berbagai klub papan atas di Eropa. Di sini, Mauro ditempa dengan keras, mengasah keterampilan teknis dan taktis yang dibutuhkan untuk berkompetisi di level tertinggi. Sebagai seorang bek tengah, Mauro Sijustra memiliki karakteristik permainan yang menggabungkan kekuatan fisik dengan kecerdasan taktik. Postur tubuhnya yang tinggi, 187 cm, memberikan keunggulan dalam duel-duel udara, sementara kecepatan dan ketenangannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi sosok yang sulit ditembus oleh lawan. Setelah menimba ilmu di Akademi Ajax, Mauro sempat bergabung dengan beberapa klub di Liga Belanda, termasuk FC Utrecht dan SC Heerenveen, di mana ia terus mengasah kemampuannya dan mendapatkan pengalaman bermain di berbagai level kompetisi. Meski belum banyak mendapatkan sorotan di kancah internasional, Mauro dianggap sebagai salah satu prospek menjanjikan di Belanda, terutama karena kemampuannya yang solid dalam bertahan dan visinya yang tajam dalam membangun serangan dari belakang. Di SC Heerenveen, Mauro mendapatkan kepercayaan untuk bermain di tim utama selama beberapa pertandingan di musim 2022-2023. Meskipun masih tergolong pemain muda, ia berhasil menunjukkan performa yang stabil dan mulai menarik perhatian dari beberapa pemandu bakat klub Eropa lainnya. Koneksi Mauro dengan Indonesia tidak hanya sebatas darah yang mengalir dalam tubuhnya, tetapi juga dalam hubungannya yang kuat dengan budaya dan keluarga di Indonesia. Ibunya yang asli Sumatera Barat sering menceritakan tentang kampung halaman, yang menumbuhkan rasa cinta Mauro terhadap Indonesia meskipun ia tumbuh besar di Belanda. Proses naturalisasi Mauro Sijustra sebenarnya sudah direncanakan sejak beberapa bulan lalu, ketika PSSI dan pihak Mauro melakukan komunikasi intensif mengenai kemungkinan ini. Mauro sendiri menyambut baik tawaran untuk menjadi warga negara Indonesia dan membela timnas Garuda di ajang internasional. Baru-baru ini, berkas-berkas Mauro untuk proses naturalisasi telah diajukan ke pihak imigrasi dan PSSI, menunjukkan keseriusan kedua belah pihak dalam mengamankan jasa pemain muda ini. Jika semua berjalan lancar, Mauro diperkirakan akan segera mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia dalam waktu dekat, tepat sebelum round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Jika naturalisasi berjalan sesuai rencana, Mauro Sijustra diharapkan bisa menjadi salah satu pilar di lini belakang timnas Indonesia. Dengan kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman bermain di Eropa, Mauro bisa memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan di lini belakang Indonesia. Selain itu, kemampuannya dalam memainkan bola dari belakang akan sangat berharga dalam membangun serangan secara efektif. Mauro juga dipandang sebagai sosok pemimpin di lapangan. Meskipun usianya masih muda, pengalaman yang ia peroleh di Belanda telah memberinya kepercayaan diri dan mentalitas pemenang yang dapat menular kepada rekan-rekannya di timnas. Kehadirannya di skuad Garuda bisa menjadi kunci dalam menjaga konsistensi pertahanan, terutama ketika menghadapi tim-tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Selain itu, Mauro juga dapat berfungsi sebagai mentor bagi para pemain muda Indonesia lainnya, berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang sepak bola Eropa yang dapat membantu meningkatkan level permainan timnas secara keseluruhan. Kemampuannya dalam bermain di beberapa posisi di lini belakang juga memberikan fleksibilitas bagi pelatih dalam meracik strategi. Proses naturalisasi pemain asing, termasuk Mauro Sijustra, selalu menghadirkan tantangan tersendiri.
Selain masalah administrasi dan birokrasi, ada juga aspek adaptasi budaya dan gaya permainan yang harus diperhatikan. Mauro akan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan gaya permainan Asia yang mungkin berbeda dengan apa yang ia alami di Eropa. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI, staf pelatih, dan rekan-rekannya di timnas, proses adaptasi ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, ekspektasi tinggi dari publik sepak bola Indonesia juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Mauro. Sebagai pemain yang dinaturalisasi, ia diharapkan langsung memberikan dampak signifikan. Namun, dengan talenta dan dedikasinya, banyak yang optimis bahwa Mauro akan mampu memenuhi harapan tersebut. Dengan semakin dekatnya proses naturalisasi Mauro Zylstra, harapan baru muncul bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mauro, dengan segala kemampuannya, diharapkan bisa menjadi benteng kokoh di lini belakang dan memberikan kontribusi besar bagi timnas. Kehadirannya tidak hanya akan memperkuat lini pertahanan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan secara keseluruhan, membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju impian mereka untuk tampil di Piala Dunia. Kini, publik sepak bola Indonesia menantikan dengan penuh harapan agar proses ini berjalan lancar, dan Mauro Zylstra segera bisa mengenakan jersey merah putih, membawa semangat juang dan kualitas Eropa ke dalam skuad Garuda yang siap berkompetisi di panggung dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. PSSI resmi umumkan, Martin Paes akhirnya bisa memakai seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 setelah lolos sidang CAS. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Martin Paes, penjaga gawang berkelas internasional yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, sejak 30 April lalu, akhirnya mendapatkan izin untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 3 setelah melalui sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Keputusan ini menandai berakhirnya perjuangan panjang yang melibatkan PSSI dan tim hukum Indonesia dalam mengatasi hambatan regulasi FIFA yang sempat menghalangi Paes untuk memperkuat skuad Garuda. Martin Paes, yang lahir di Nijmegen, Belanda pada 14 bulan Mei 1998, adalah seorang penjaga gawang dengan talenta luar biasa. Sebelum menjadi WNI, Paes telah mengukir prestasi mengesankan di kancah sepak bola Eropa, terutama saat bermain untuk FC Dallas di Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat. Dengan tinggi badan 191 cm dan refleks yang luar biasa, Paes menjadi salah satu kiper yang paling dihormati di liganya. Keinginan Paes untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia tidak muncul begitu saja. Dengan darah Indonesia yang mengalir dari ibunya yang berasal dari Jawa Timur, Paes merasa memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan Indonesia. Setelah proses panjang dan penuh tantangan, akhirnya pada 30 April 2024, Martin Paes resmi dinaturalisasi menjadi WNI, membuka jalan bagi dirinya untuk membela timnas Indonesia di ajang internasional. Namun, perjalanan Martin Paes menuju timnas Indonesia tidak berjalan mulus. Meskipun telah menjadi WNI, Paes belum dapat langsung membela timnas Indonesia karena terhambat oleh aturan FIFA. Masalah ini muncul karena Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021, ketika usianya sudah mencapai 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain yang ingin berganti kewarganegaraan dan bermain untuk tim nasional lain harus berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali bermain untuk tim nasional sebelumnya, baik di tingkat junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Namun saat itu perhelatan sepak bola mengalami sejumlah evaluasi pelaksanaan jadwal dan mengalami kemunduran hingga 1 tahun karena masa pandemi COVID-19. Situasi ini awalnya membuat Martin Paes dan PSSI berada dalam kebuntuan. Jika aturan FIFA diterapkan tanpa pengecualian, maka Paes tidak akan bisa membela timnas Indonesia, meskipun sudah menjadi WNI. Kondisi ini tentu saja menimbulkan kekecewaan besar, baik bagi Paes sendiri maupun bagi PSSI dan para pendukung timnas Indonesia yang sudah menantikan kehadirannya di skuad Garuda.
Tidak ingin menyerah pada situasi ini, PSSI segera mengambil langkah besar dengan mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Dengan dukungan dari Kemenpora dan tim hukum yang handal, PSSI menyusun argumen kuat untuk memperjuangkan hak Martin Paes agar bisa bermain untuk Timnas Indonesia. PSSI berpendapat bahwa Martin Paes tidak lagi memiliki komitmen atau keterikatan dengan Timnas Belanda, dan bahwa keinginan serta loyalitasnya kini sepenuhnya berada pada Indonesia. Mereka juga menekankan bahwa Paes hanya pernah bermain di level U21 dan bukan di tim senior Belanda, sehingga harus ada pertimbangan khusus dalam kasus ini. Selain itu, PSSI juga menyoroti kontribusi besar yang bisa diberikan Paes bagi perkembangan sepak bola Indonesia, terutama dalam upaya Timnas untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah melalui proses sidang yang panjang dan intens, CAS akhirnya memberikan keputusan yang menguntungkan bagi Indonesia. Dalam sidang tersebut, CAS memutuskan bahwa Martin Paes dapat bermain untuk Timnas Indonesia, meskipun melampaui batas usia yang ditetapkan FIFA. Keputusan ini disambut dengan sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pendukung sepak bola. Keputusan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi Martin Paes dan PSSI, tetapi juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi Timnas Indonesia. Dengan kehadiran Paes di bawah Mister Gawang, skuad Garuda kini memiliki penjaga gawang dengan kualitas yang diakui di kancah internasional. Paes diharapkan dapat memberikan ketenangan dan kepercayaan diri di lini pertahanan Indonesia, terutama saat menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan ini. Martin Paes adalah kiper dengan kualitas luar biasa. Kehadirannya akan memberikan dorongan besar bagi tim kami. Saya yakin dia akan menjadi pilar penting di pertahanan dan membantu kami mencapai hasil yang lebih baik di kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah konferensi pers. PSSI juga menyatakan apresiasinya kepada semua pihak yang telah mendukung proses ini, termasuk pengadilan CAS yang telah memberikan keputusan yang adil. Ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak yang peduli dengan sepak bola Indonesia. Kami berterima kasih kepada tim hukum, pemerintah, dan seluruh masyarakat Indonesia yang terus mendukung proses ini. Kini saatnya kita fokus pada pertandingan dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Kabar ini tentu saja disambut dengan antusias oleh para pendukung Timnas Indonesia. Mereka melihat keputusan ini sebagai tanda bahwa Indonesia kini semakin serius dalam upaya untuk menjadi kekuatan sepak bola di Asia dan dunia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Martin Paes diharapkan dapat mengangkat performa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Indonesia memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Perjalanan Martin Paes menuju Timnas Indonesia penuh dengan lika-liku dan tantangan. Namun, dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya Paes dapat mengenakan seragam merah putih dan berjuang untuk Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini adalah momen bersejarah yang akan selalu dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan semangat yang baru dan kehadiran pemain-pemain berkualitas, Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi kali ini. Mari kita dukung Martin Paes dan seluruh skuad Garuda dalam perjuangan mereka untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Daan Rots dapat restu dari FC Twente, siap naturalisasi bela Timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain muda berbakat asal Belanda, Daan Rots, baru-baru ini mendapatkan restu dari klubnya, FC Twente, untuk menjalani proses naturalisasi dan membela tim nasional Indonesia. Kabar ini disambut hangat oleh para penggemar sepak bola Indonesia yang sangat mengharapkan kehadiran pemain berkualitas untuk memperkuat skuad Garuda dalam upaya mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Daan Rots, yang dikenal sebagai winger dengan kecepatan dan teknik tinggi, telah menunjukkan penampilan impresif di Eredivisie bersama FC Twente.
Performanya yang konsisten dan kemampuannya dalam mencetak gol serta memberikan assist membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling menjanjikan di Belanda. Keputusan untuk menaturalisasi Rodz menjadi langkah strategis bagi PSSI dalam memperkuat lini serang timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media, Rodz mengungkapkan kegembiraannya setelah mendapatkan izin dari FC Twente untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya sangat bersyukur atas dukungan yang diberikan oleh FC Twente. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk mengembangkan karir internasional saya. Saya juga merasa terhormat bisa mendapatkan kesempatan untuk membela Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, ujarnya. Proses naturalisasi Daan Rodz kini memasuki tahap akhir, di mana PSSI bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait untuk mempercepat penyelesaian administrasi. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya optimis Rodz dapat segera memperkuat timnas Indonesia. Kami sangat senang dengan perkembangan ini. Kehadiran Daan Rodz akan menambah kekuatan timnas, terutama menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami berharap proses naturalisasinya dapat selesai tepat waktu, kata Thohir. Rekan-rekan Rodz di timnas Indonesia juga menyambut baik kehadirannya. Pemain senior mengungkapkan antusiasmenya terhadap tambahan baru di skuad Garuda. Daan adalah pemain yang luar biasa. Kami sangat menantikan kehadirannya di tim. Dengan bakat dan pengalamannya, saya yakin dia akan membawa dampak positif bagi tim. Kehadiran Daan Rodz di timnas Indonesia juga disambut positif oleh pelatih Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa Rodz memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan timnas. Daan adalah pemain muda yang sangat berbakat. Kecepatannya dan visi permainannya akan memberikan dimensi baru dalam serangan kita. Saya sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan tim dan berkontribusi dalam pertandingan kualifikasi nanti, kata Shin. Daan Rodz, yang memiliki darah Indonesia dari ibunya, merasa bangga bisa membela tanah air leluhurnya. Indonesia selalu memiliki tempat khusus di hati saya. Keluarga saya sering menceritakan tentang budaya dan keindahan Indonesia. Saya sangat bangga bisa mewakili negara ini di tingkat internasional, ungkapnya. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. Tim asuhan Shin Tae-yong ini akan menghadapi lawan-lawan kuat dari berbagai negara di Asia. Dengan tambahan pemain seperti Daan Rodz, diharapkan timnas bisa menunjukkan performa terbaiknya dan mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia tentunya sangat menantikan aksi Daan Rodz di lapangan hijau dengan seragam merah putih kebanggaan bangsa. Keberhasilan ini juga menjadi bukti nyata dari komitmen PSSI dalam mencari dan mengembangkan talenta-talenta berkualitas untuk memperkuat timnas di kancah internasional. Sebagai penutup, Daan Rodz menyampaikan pesan kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim ini. Terima kasih atas dukungan dan sambutannya. Mari kita berjuang bersama untuk mencapai mimpi besar di Piala Dunia 2026, pungkasnya. Dengan berbagai persiapan yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin solid. Semoga kehadiran Daan Rodz dapat menjadi tambahan energi positif dan membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and